Oke, ya. Sekarang saya yang jadi host ya. Kemarin minggu lalu saya datang ke sini. Saya pernah ke farm ini ya yang ada kambing. Terus saya sudah mencoba susu kambing. Kebetulan kalau susu kambing di Serbia ada tapi lumayan jarang. Terus saya suka minum susu kambing dan ini sangat sehat. Ya, jadi sekarang saya yang jadi host ya. Oke, tadi saya pengen tanya ke Mang Ojit ya, apa saja adalah tempat wisata di desa wisata Cikolel? Ya, jadi ini ini mungkin bisa membantu orang yang pengen datang ke sini, yang mungkin berpikir, oh apa saja yang saya bisa lihat di Cikolel? Apa itu? Pengembangan desa wisata yang kita kembangkan konsepnya adalah ada 4 daya tarik wisata, Kang Luka. Yang pertama adalah pengembangan wisata alam. Wisata alam Cikolel ini kaya sekali akan potensi-potensi alam yang luar biasa. Kita mempunyai 2 air terjun, terjun Curug Lawan dengan air terjun Curug Kembar. Kemudian ada puncak ketinggian, puncak Cibaja, puncak Pilar, dan kemudian juga ada jembatan Paris namanya. Dia jembatan Paris yang ada di Kampung Siraan. Itu dari sisi daya tarik wisata alamnya. Belum lagi kita ada wisata buatan, di mana kita juga berusaha menarik wisatawan minat khusus seperti sepeda gunung, kemudian juga motor-motor lintas, motor-motor terabas juga memang kita buatkan semacam zona untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian juga yang keduanya adalah daya tarik wisata Cikolel itu. Terima kasih. Terima kasih. Daya tarik wisata Cikolel itu yang kedua adalah kita mempunyai kesenian tradisional. Kita ada sekitar 5 kesenian tradisional yang ada di desa wisata Cikolel. Ada kesenian calung yang dari bambu, Ya. Kemudian ada kesenian adlok atau rudat yang kemarin Bang Iko mengajarkan ke anak-anak santri. Juga ada kesenian tapakosida tentang pencaksilat, dan kesenian rampakosida dan rudat. Itu adalah dari sisi kesenian tradisional. Kemudian selanjutnya Cikolel mempunyai tradisi budaya yang sudah mengakar dari dahulu. Kita ada sekitar 6 tradisi budaya. Ada tradisi budaya Mangkuratama, ada tradisi budaya ngiring panganten. Ngiring panganten itu apabila orang menikah, dia diarak keliling kampung. Kemudian ada tradisi budaya prakraha, ada tradisi budaya nuku, kemudian ada tradisi budaya seni bertutur, memaca. Yang selanjutnya ada Cikolel yang tidak kalah pentingnya juga adalah daya tarik wisatanya di bidang ekonomi kreatif. Di mana ada sekitar 7 kegiatan usahawannya di bidang ekonomi kreatif. Itu yang saya pengen tanya, apa saja adalah ekonomi kreatif di Cikolel? Ekonomi kreatif di Cikolel yang sekarang sedang menjadi unggulan adalah yang pertama adalah kopi ini. Produk kopi Robusta Buhun. Kopinya, dan kebetulan kita dibina terus oleh Trisakti terkait barista. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada kafe di Mahawi ini khusus yang mengolah tentang barista yang berbahan dasar dari Cikopi ini. Mungkin Kang Luka bisa mencoba nih. Ini adalah kopi Robusta Buhun, hasil racikan daripada barista anak-anak di Bogdaris Desa Wisata Cikolel. Barista itu Robusta itu asam, ada asam tapi manis di dalamnya. Oke, saya coba. Nah, Bagaimana? bagus, Enak? bagus ya. Walaupun saya tidak terlalu minum kopi, tapi ini oke ya. Ini obat ngantuk. Jadi ini kopi ini diproduksi di Cikolel ya? Ini kopi ini khusus kopi namanya Robusta Buhun. Kopi memang dari desa Cikolel. Tidak ada campuran dari kopi-kopi yang lain. Nah, ini digerakkan oleh kelompok tani, namanya kelompok tani pencinta alam Cikolel.
Di samping kopi, kita juga ada peternakan kambing etawa yang memproduksi susu kambing etawa. Ini produksinya. Ini produksi susu kambing etawa. Kalau saya boleh izin ya, kemarin minggu lalu saya datang ke sini, saya pernah ke farm ini ya yang ada kambing, terus saya sudah mencoba susu kambing. Kebetulan kalau susu kambing di Serbia ada tapi lumayan jarang. Terus saya suka minum susu kambing dan ini sangat sehat. Walaupun mungkin ada yang orang nggak terlalu suka makan daging kambing atau nggak suka baunya ya, tapi ini sangat sehat ya. Menurut saya lebih sehat daripada susu sapi ya. Jadi coba ini ya, ini enak. Ini juga diproduksi oleh kelompok peternak. Jadi mereka berkelompok kelompok peternak. Kemudian juga ada di kita ini madu alam. Ini dari madu alam karena Cikolet ini berbatasan dengan hutan lindung. Kita ada madu alam yang berbahan sarinya sari bunga mahoni, pohon mahoni. Ada juga kita penyulingan minyak serai wangi, diantaranya produksinya lilin aromaterapi. Oh, aromaterapi ya. Minyak serai wangi. Kemudian juga ada ibu-ibu yang bergerak di bidang kuliner seperti pembuat manisan asam keranji. Yang di daerah lain asam keranji ini tidak ada, yang cuma endemik yang ada di desa Cikolet. Oh ya. Jadi itu terkait pengembangan desa wisata Cikolet ini dibagi menjadi 4 daya tarik wisata yang saya sebutkan tadi. 4 daya tarik wisata ini menjadi satu kesatuan paket wisata yang ada di desa wisata. Oke ya, itu bagus banget. Saya juga ingat kemarin saya dengan Bapak Arif kita kunjungi ke tempat yang produksi jamur tiram ya? Tiram yang ada di kampung kopi. Nah itu juga ya. Itu kalau boleh tanya sudah ke kapan, kira-kira berapa lama diproduksi jamurnya? Jamur tiram ini dikelola oleh kelompok tiram sejahtera, terutama di kalangan ibu-ibu ya. Iya. Di kalangan ibu-ibu, mereka itu sebenarnya awalnya adalah mantan atau ex tenaga kerja wanita yang ada di luar negeri, sehingga ketika pulang mereka tidak ada kegiatan, kemudian kami rekrut, kami beri pelatihan, sehingga mereka berkelompok membuat pelatihan jamur tiram. Nah, itu sejak tahun 2016 mereka, dan kemudian jamur tiram ini mereka tidak hanya menjual mentahnya, Kang Lukas, tapi juga mereka membuat bahan makanan, bahan kuliner dari jamur tiram. Ada misalkan jamur tiram, bakso dari jamur tiram, kemudian sate juga bisa buat sate, kemudian bisa dibuat juga nugget dari jamur tiram, kemudian ada juga semacam serbuk untuk penyedap masakan dari jamur tiram. Jadi itu mereka dilatih juga bukan hanya membuat budidayanya, tapi dilatih untuk mengolahnya gitu. Sehingga kemudian ketika ada wisatawan, ada pilihan-pilihan kuliner yang bisa dicicipi oleh wisatawan yang akan datang, yang akan berkunjung ke desa wisata Cikolet. Jadi lumayan banyak yang produksi ya di sini yang ekonomi kreatifnya itu sangat bagus ya, yang bisa dijual untuk orang yang datang ke sini, apapun itu orang Indonesia yang datang atau orang asing seperti saya contohnya. Saya juga pengen tanya ke Mang Ojet, kan saya sudah kenalan dengan orangnya di sini ya. Menurut Mang Ojet, bagaimana saya diterima di sini? Ya, oke, saya sekarang udah pakai pangsi ya. Orang lihat saya karena saya jarang orang bule ya, orang asing datang ke sini ya. Itu menurut Mang Ojet bagaimana? Orang senang ketemu saya atau bagaimana? Jadi masyarakat desa kami, jadi ketika datang pengunjung asing, kebetulan ini Kang Luka ini orang yang stay atau tinggal agak lama di desa wisata Cikolelet. Jadi masyarakat kami ya penasaran ya, ingin kenal lebih dekat gitu, ingin kenal lebih dekat, apalagi ingin berfoto, apalagi Kang Luka ini pasti berbahasa Indonesia, jadi terkait bahasa tidak kesulitan gitu. Bahkan kalangan anak-anak kan kemarin ketika renang di belakang dia akan halo, jadi dia ingin lebih dekat lagi, dan ya saya kira untuk masyarakat desa Cikolet cukup familiar, cukup ramah dalam menerima tamu, karena memang
ini sudah menjadi akar tradisi masyarakat kami. Siapapun yang datang ke desa Cikolelet itu menjadi bagian daripada keluarga besar Cikolelet. Apalagi kedatangan Kang Luka Cikolelet bukan hanya berwisatawan, tetapi kan memberikan ilmu, memberikan pelatihan-pelatihan bagi warga masyarakat desa Cikolelet. Betul. Itu yang sangat penting kalau orang datang ke sini, apapun itu orang Indonesia atau orang asing, harus ramah ya, dan harus ya sangat welcoming ya gitu. Ya itu yang sangat penting ya. Dan seperti ya kita tadi sudah bahas ya, Desa Wisata Cikolelet kerja sama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti sudah sejak tahun 2016 sampai sekarang ya. Pertanyaan saya untuk Mang Ojet, bagaimana kooperasinya ini, bagaimana apa yang pengalaman baru yang masyarakat dapat di sini, atau yang fasilitas yang dapat di sini dari STP Trisakti itu bagaimana? Selama kurun waktu 16 tahun, jadi hubungan emosional antara masyarakat Desa Wisata Cikolelet dengan Trisakti sudah cukup dekat, ya, sudah cukup dekat, sudah cukup dikenal oleh masyarakat Desa Cikolelet. Karena kami tahu bahwa Desa Cikolelet yang awalnya desa biasa, kemudian beberapa tahun dibina oleh Trisakti, dan kemudian ada peningkatan status desanya menjadi desa, dari desa kemudian tertinggal menjadi desa berkembang, kemudian jadi desa maju, itu berkat inovasi kita di bidang wisata. Dan selama ini kita terus dipandu, didampingi oleh Trisakti sampai kemudian menghantarkan Desa Cikolelet pada tahun 2020 menjadi juara terbaik Sumnam Harapan 3 pendampingan desa wisata oleh Trisakti. Kemudian puncaknya adalah di tahun 2021 Cikolelet menjadi 50 besar desa terbaik nasional, dan kita mendapatkan 2 trofi. Yang pertama adalah kita juara kelima desa rintisan terbaik, kemudian yang kedua adalah trofi desa terfavorit. Trofi desa terfavorit ini luar biasa. Sejauh ini Cikolelet ini keberhasilan, kalau ini memang dianggap keberhasilan, ini tidak sendiri, karena ada bantuan uluran tangan pihak-pihak lain, termasuk dalam hal ini adalah Trisakti dan tentunya adalah pemerintah daerah yang sudah membantu desa wisata Cikolelet. Kemudian seiring jalan Cikolelet dibangun, fasilitas pun dibangun. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Trisakti. Misalkan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan sumber daya manusianya melalui pelatihan-pelatihan. Itu yang signifikan, baik pelatihan terkait kesadaran tentang wisata, petarwis, homestay, kemudian terkait paket wisata dan lain-lain. Jadi sudah terbangun. Masyarakat sudah terbangun untuk bagaimana kemudian mengembangkan desa wisata di Desa Wisata Cikolelet. Harapannya ya ke depan tetap Trisakti mendampingi Desa Wisata Cikolelet sampai kemudian menghantarkan Desa Cikolelet ini menjadi desa wisata yang maju. Jadi Mang Ojet sangat bangga ya, harus sangat bangga ya sama Desa Wisata Cikolelet, karena kebetulan seperti Mang Ojet sudah bilang dan pengalaman saya di sini, Desa Wisata Cikolelet sangat bisa maju ya. Jadi yang sangat tadi saya mau bilang juga sangat penting, harus marketing ya, harus mempromosikan ya. Mungkin ya kita ngobrol sudah cukup lumayan. Mungkin kita akhiri saja perbincangan ini dengan harapan mudah-mudahan tadi itu Kang Luka bukan hanya 1-2 kali saja berkunjung ke Desa Wisata Cikolelet. Mudah-mudahan akan datang lagi Kang Luka ke Desa Wisata Cikolelet, bahkan nanti mungkin buat teman-teman juga dari baik dari Serbia atau teman-teman lain yang dari luar negeri yang bisa dibawa ke Desa Wisata Cikolelet. Mohon disampaikan tentang aura positif desa kami. Desa kami siap menerima siapapun yang datang ke Desa Wisata Cikolelet, dengan catatan tetap menghargai akar tradisi budaya Cikolelet. Kang Luka, sangat senang sekali saya berbicara dengan Kang Luka, dan saya juga, Pak, ya bisa berkenalan dengan Kang Luka. Salam untuk keluarga yang di Serbia kalau suatu saat pulang ke Serbia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.